Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa malam hari ini dalam renungan malam kita. Masih kelanjutan topik tentang kasih. Malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sekali lagi mengajarkan tentang pentingnya kasih. Bahkan di ayat ini Paulus memposisikan kasih itu pada sesuatu yang boleh dikatakan posisi yang sangat tinggi. Artinya kasih itu mengatasi semua bentuk tindakan apapun yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Bahkan dikatakan, bahkan sekalipun aku menyerahkan nyawaku atau tubuhku, kalau aku tidak punya kasih, maka itu tidak ada faedahnya sama sekali. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi yang sejati. Tentunya sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa ada sesuatu yang Tuhan perintahkan, tentu ada tujuan, ada manfaatnya bagi kita sebagai orang percaya, termasuk ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Bahkan kenapa posisi kasih itu melebihi tindakan dari semua tindakan baik. Nah, ada 3 hal mengapa kita harus mengasihi. 3 alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Yang pertama, karena kasih itu berasal dari Allah. Dikatakan dalam Alkitab, dikatakan Allah itu adalah kasih. Sifat karakter asli Allah itu adalah Dia mengasihi. Kasih berasal dari Allah. Ini yang menjadi alasan mengapa kita harus mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya bahwa hanya orang yang berasal dari Allah, hanya orang yang lahir dari Allah yang mampu mengasihi sesamanya. Tentunya kasih di sini adalah kasih yang memiliki kualitas tertinggi. Kualitas tertinggi itu kaitannya dari kasih yang tulus, kasih yang tidak membutuhkan imbalan dari orang yang dikasihi, kasih yang tidak memandang muka. Itu yang kasih yang berasal daripada Allah. Nah, oleh sebab itu mengapa kita harus mengasihi? Karena kita ini lahir dari Allah. Keberadaan kita ini berasal dari Allah. Oleh sebab itu, karena kita dari Allah, maka kita wajib mengasihi orang lain. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena kasihlah yang menggerakkan kita untuk mampu bertindak. Kerinduan kita, kerinduan Allah, Dia mau setiap orang percaya ini dalam hidupnya menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menginginkan kita ini menjadi pribadi yang memberkati banyak orang. Dalam hal kasih ini jika kasih Allah mendominasi dalam hidup kita, maka itulah yang akan menjadi penggerak kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tindakan yang bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman kita. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu mengasihi?
karena dari kasih mengalir sukacita. Artinya kasih itu sebagai bentuk manifestasi kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus, kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk selalu ada sukacita, damai sejahtera ketika kita melakukan kasih kepada sesama. Dan kehadiran Allah ini juga yang memampukan kita untuk mengasihi orang tanpa syarat, untuk mampu mengasihi siapapun tanpa kita memandang muka. Karena sekali lagi, kasih yang adalah Allah itu ada di dalam diri kita. Dia yang mendominan hidup kita. Nah, manifestasi kehadirannya itu kita ungkapkan lewat tindakan kita mengasihi sesama. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita bisa mengukur diri kita sebetulnya. Bagaimana suasana hati kita? Mampukah kita mengasihi orang tanpa syarat? Mampukah kita memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama seperti Tuhan Yesus? Nah, kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka kita tahu bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya rasa seperti itu, kita perlu pertanyakan pada diri kita. Sudah ada Roh Kudus gak di dalam diri kita? Atau kita tidak peka dengan suara Allah? Karena seringkali orang Kristen ini, Tuhan Roh Kudus sudah ingatkan dia, Tuhan sudah beri perintah, peringatan kepadanya, tapi karena dia gak peka, makanya dia cuek dengan sesama. Karena pada prinsipnya ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama. Nah, oleh sebab itu sekali lagi sebagai orang percaya, Allah mau kita melakukan kasih ini. Nah, Tuhan juga memberikan contoh kepada kita. Mari kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kita mengasihi, kita melakukan perintah Tuhan tanpa kita mempertimbangkan ketika saya melakukan ini, saya akan memperoleh apa. Ketika saya berbuat baik, apakah orang akan berbuat baik juga kepadaku. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Karena perintah Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan melakukan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kita sebagai orang percaya, tapi yang paling penting kita melakukan kebenaran-kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.